Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mas-mas kelas 10 TP2 ya. Ini sudah siap semua ya? Kertas-kertasnya kemarin kan saya sudah ngasih file LKPD sama bahan ajar. Sudah di print semua? Sudah ya? Sudah Pak. Oke ya. Udah, Kak. Terus bahan ajarnya sudah dibaca belum? Sudah Pak. Sudah? Sudah ya, oke. Yang penting di kemarin itu sudah dibaca dulu untuk bekal kalian belajar di hari ini. Silakan Mas Edi pimpin doa untuk kelasnya. Kita awali doa bersama-sama dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Setelah kalian mempelajari materi ini, nanti dapat memperkirakan kira-kira ketika mau buka pintu atau mau menggunakan kunci pas itu kunci pasnya yang seberapa panjang atau seberapa kuat mendorongnya. Kita awali dengan satu peristiwa fisika ya, peristiwa sehari-hari Mas sebenarnya. Cuma akan kita teropong dari sudut pandang fisika. Namanya kunci pas, itu biasa digunakan untuk melepas atau memasang mur pada roda. Kalian kira-kira tahu nggak caranya menggunakan kunci pas ini Mas? Tahu, Pak. Nah pertanyaannya adalah, dengan kunci tersebut kira-kira bagaimana caramu agar lebih mudah melepas mur? Oke, mari kita mulai di slide berikutnya. Itu ada dua gambar. Iya. Gambar yang atas orang mendorong meja, yang bawah adalah membuka pintu. Apa yang terjadi jika kalian mendorong meja? Meja akan bergerak. Mejanya bergerak, oke. Akan Bergeraknya bergeser, Pak. bergeser, oke. Ada enggak bedanya gerakan pintu dan gerakan meja ketika sama-sama didorong? Berputar. Kira-kira kenapa kok pintu berotasi sedangkan meja kok tidak, padahal sama-sama dikasih gaya? Karena pada pintu terdapat engsel. Di kegiatan satu itu ada 9 pertanyaan. Kalau kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, diharapkan bisa memahami konsep dasar tentang torsi. Nah, terus di titik manakah sebuah gaya itu perlu diberikan agar pintu bisa berputar? Di Di titik paling jauh dari engsel. Apa nama besaran fisika yang menyebabkan benda berotasi? Saya Pak, Ya, Mas siapa? Aldi. Mas Aldi. Ya, apa Mas? Nomor 6. Torsi Pak. Iya, betul, torsi. Gimana Mas tadi nomor 8 kesimpulannya? Semakin besar gaya, semakin besar torsinya. Kayaknya, Pak. Oke, ya. Ya, nomor 8 itu semakin besar gaya yang diberikan ke pintu tadi, semakin besar torsinya. Nah, torsi yang semakin besar itu akan memudahkan benda untuk berputar. Mas, di soal tersebut gayanya berapa newton? 15. 15 newton. Oke, Mas 15, Pak. Adi. Oke, Mas Adi. Terus lengan gayanya nih ya, lengan gayanya berapa meter? 1 meter. 1 meter Pak. 1 meter itu diukur Dari dari mana? engsel pintu. Lengan gayanya. Dari engsel pintu. Dari engsel ke Cara poros berarti ya, Pak. titik gaya. Oke, Mas Adi, betul. Kan rumusnya tahu sama dengan lengan gaya kali gaya. Ya, R kali F ya. Ya. Terus Kan lengan gayanya 1 meter. lengan gaya Sedangkan gayanya 15 meter. 15 Berarti newton, bukan 15 meter. Oke, terus lanjut. berarti 1 meter kali 15 newton. Ya, lalu Dan hasilnya 15 newton meter. oke, sama dengan 15 newton meter. Oke. Sekarang dari
gambar ini ya, berdasarkan gambar ini silakan kalian mengerjakan kegiatan 2. Karena di titik B itu lebih susah, agar lebih mudah kalian akhirnya gimana? Memperpanjang lengan gaya, Pak. Iya, berarti tangannya digeser di titik apa tadi siapa? Mas Titik A. Rahman, ya di titik A. Nah, coba dorong di gagang pintu itu, dorong lagi, tapi digagang. Doronglah di daerah yang deket engsel. Ini, Pak. Deket lagi. Ini. Nah, coba didorong, enggak apa-apa. Nah, mana yang lebih mudah memutar pintu, Mas? Di titik paling jauh dari engsel, Pak, Berarti atau poros. Di mana berarti di gagang pintunya? Ya, di gagang pintu ini, Pak. Oke, nah, kalau yang paling sulit di titik mana, Mas? Terdekat dari engsel atau poros, Pak. Mana coba ditunjukkan Mas Adi? Yang ini. Tadi di situ ya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Mas Adi. Semakin besar lengan gayanya tadi di titik A dan B, maka nilai torsi akan makin besar. Nah, torsi yang besar itu makin mudah untuk memutar kunci. Untuk membuktikan atau kita mendalami permasalahan ini, silakan ke kegiatan 3 LKPD, Mas. Berarti manakah yang mengakibatkan pintu berotasi? Gambar A. Iya, Mas Aldi, yang A ya. Lalu nomor 3, gambar manakah yang memiliki nilai torsi lebih kecil, A atau B? B. B. Ada yang menjawab A, enggak? B. B. Manakah yang torsinya lebih kecil? Ini saya tunjukkan lagi. Antara A dan B, yang torsinya lebih kecil mana? B, Pak. Yang B, Pak. B. B, Pak. Jarak ke titik gaya sampai ke poros di gambar A dan B sama atau enggak? Sama, Pak. Sama ya. Jadi ada Iya, Pak, sama. R dan F-nya sama, tapi kok kenapa besar torsinya berbeda? Nomor 9, berarti yang membedakan besar torsi selain gaya dan lengan gaya itu berarti apa? Mas Adi. Arah dorongan. Arah dorongan. Ya, arah dorongan atau apa tadi? Ya, tegak lurus. Sudut. Iya, betul. Sudut. Mantap. Oke, Mas siapa tadi? Angga, Pok. Sudut ya, berarti ternyata ada satu besaran yaitu sudut. Padahal tadi ya, F-nya sama, R-nya sama. Tapi kenapa yang B tidak berputar atau 0? Karena sudutnya 0 tadi ya. 3 hal atau 3 faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Siapa? Saya, Pak. Mas Aldi. Gaya, Pak. Lengan Gaya dan sudut. Gaya, Lengan gaya, sudut. Oh, dan sudut. kompak itu Mas Nur Hamid sama Mas Aldi. Ya, akhirnya ada 3 ya. Tadi yang kegiatan 1 itu ada 2, gaya dan lengan gaya. Dan ternyata di kegiatan 3 sudut pun bisa berpengaruh. Saya ulangi ya. Jadi tadi lengan gaya sama, gayanya pun juga sama. Nah, yang membuat besar torsi berbeda adalah saya jawab tadi sudutnya. Yang atas itu torsi lebih besar, yang bawah itu torsinya lebih kecil atau 0. Nah, ini ada tambahan sin theta. Theta itu sudut ya, jadi sudutnya tegak lurus tadi dimasukkan ke theta. Ini theta itu kayak angka 0, ada coretnya tengah. Ini huruf Yunani ya. Nah, Mas, seperti di pelajaran matematika ya, sin 90 derajat itu berapa? 1, Pak, kayak 1. 1. Satu. Ya, oke. Kalau sin 90 derajat sama dengan 1, berarti rumus ini ya tau sama dengan R kali F dikali 1. Hasilnya adalah R kali F, Mas ya. Ini kayak rumus tadi ini, karena sin 90 derajat kan 1. Lah lalu yang B, gayanya sama, lengan gaya sama, kok torsinya beda?
Karena sin tetanya sin 0 derajat. Sin 0 derajat berapa, Mas? Hamid, berapa Hamid? Sin 0 derajat. 0 Pak. Iya, 0. Nah, 0 kali R kali F sama dengan 0. 0. 0. Nah, sekarang ini di slide awal tadi. Dengan alat tersebut, kira-kira bagaimana caramu agar lebih mudah melepas mur? Dibuat lebih panjang, Pak. Dibuat lebih panjang, Mas apa ini? Jamil loh, Mas Jamil. Yang dibuat lebih panjang apanya, Mas? Lengan gayanya. Ya, itu lengan gayanya. Berarti kunci pasnya dipilih yang apa? Yang panjang. Yang Panjang. panjang ya di teman-temannya itu. Ya, pilih yang panjang. Nah, selain lengannya diperbesar atau kunci pasnya dipilih yang panjang, ada cara lain enggak? Diperbesar. Iya, diperbesar, Mas. Bayangkan, Diperbesar, Mas, Pak. ya. Itu yang muntir itu kunci pasnya anak kecil dibandingkan yang muntir kunci pas itu Edi yang awaknya yang badannya besar. Lebih mudah siapa? Lebih mudah Edi. Iya, lebih mudah Edi ya. Gayanya diperbesar. Kalau orang ganti roda truk itu kan mereka diapakan itu apa? Kunci pasnya pakai tangan atau diapakan ketika ganti roda truk? Yang pernah lihat? Injak. Injak, iya betul diinjak. Bahkan mereka lompat Mas di kunci pas itu saking beratnya. Ini saya kirim latihan soalnya di Google Form ya, soalnya ada 3 kayaknya. Nah silakan bisa kerjakan, itu 2 cukup mudah, kalian bisa langsung kerjakan itu. Kita lanjut dulu. Baik, dari pembelajaran torsi ini kalian dapat ya lumayan beberapa konsep fisika ya yang bisa menjelaskan fenomena tadi, fenomena kunci pas ya, kalian montir mur tadi, atau kunci yang lebih panjang lagi ini kunci Inggris, makin panjang makin mudah untuk montir mur, dan makin kuat gaya yang diberikan makin mudah juga. Kira-kira nih, ini Pak Alan pengen minta pendapat kalian nih. Apa aja sih nih kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini ya, dari segi materi yang Pak Alan sajikan dan sinyal. Bukan sinyal ya, sinyal oke, memang kadang-kadang susah. Kelebihan dan kekurangan, tapi dari segi materi yang disajikan dan dari segi cara Pak Alan menyajikan. Menurut saya, Ya, lanjut. Menurut kamu? saya gini, Pak. Ya, kan kita sama-sama belajar Ya. dengan nah, itu kan termasuk kan kita mencari ilmu untuk saya sendiri dan Bapak sendiri, ya kan, Pak? Ya, betul. Maksudnya Ya, kita belajar sedikit demi sedikit, ya lama-lama menjadi bukit lah. ya. Walaupun saya mengerti penjelasannya, ya lumayan juga mengerti, ada yang lumayan, ada yang enggak juga. Oke. Ya seperti Pak, Ya. menurut saya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jungkat-jungkit ya, penerapan torsi di jungkat-jungkit di permainan anak TK itu ya. Silakan Mas Ketua kelas tadi Mas Edi untuk memimpin doa. Sebelumnya pelajaran kita akhiri, lebih baik kita mengucapkan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Mas CP2 ya yang sudah hadir, sudah Ya, Pak. partisipasi aktif, terus aktif juga tadi mengemukakan pendapat, walaupun tadi ada yang masih belum paham ya, agak kesulitan. Oke, Pak Alan akhiri, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya di materi penerapan torsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.